Oke, ini kebetulan ada subwoofer nih. Biasanya kan tren pasang subwoofer untuk audio mobil tuh orang banyak yang suka, karena kan kalau pasang subwoofer tuh suara jadi dup dup dup. Wah, udah kayak diskotik dalam mobil. Tapi mau tau nggak sih, ternyata pasang subwoofer, apalagi yang subwoofer box jenis seperti ini ya, itu tuh nggak bisa sembarang loh. Ada teknik tersendiri untuk pemasangan subwoofer box di dalam mobil. Nah, mau tahu seperti apa? Bersama saya Raditya Herdianto, stay tune terus di Grid Ototis. Untuk bahas soal subwoofer ini, saya nggak sendiri teman-teman, karena saya ditemani oleh seorang pakar dari Audio Plus Indonesia. Nah, itu dia orangnya. Halo, halo. Siap. Ini jadi Om Andreas Cahyadi dari PT Audio Plus Indonesia. Mungkin ya Om, saya mau tanya Om, Ya. subwoofer yang model box seperti ini kayaknya saya lihat tuh udah mulai banyak dipakai ya, Betul. ketimbang jenis-jenis subwoofer yang lain. Betul. Kalau boleh tahu, kenapa subwoofer box itu sekarang jadi pilihan? Jadi begini, yang pertama kalau subwoofer yang udah dibikin oleh pabrik seperti ini udah dioptimize. Oke. Jadi sama seperti mobil yang keluar dari pabrik itu mesinnya, suspensinya semua udah dioptimize. Demikian juga subwoofer ini dioptimize dengan box ini, dengan jenis port ini, kemudian terminalnya, variasinya semua udah lengkap. Pokoknya memang udah dirancang sedemikian rupa untuk optimalisasi Betul. suara yang lebih bagus ya. Dan kedua, mereka memaksakan supaya bisa dengan ukuran kecil menghasilkan bass yang maksimal. Sekarang yang penting itu mau ditaruh di mana nih subnya? Ah, itu dia menjadi pertanyaan saya. Tuh. Jadi subwoofer ini penempatannya tidak bisa di tengah mobil. Secara hukum itu tidak bisa dilanggar, hukum akustik mobil. Jadi yang di tengah ini akan terjadi cancellation. Jadi orang akan susah denger bass. Oke. Jadi penempatan idealnya adalah di belakang seperti ini. Selain itu jauh lebih efisien dia di belakang, bisa digeser ke kiri, ke kanan, dibalik, sehingga fungsi bagasi masih kita bisa optimalkan. Oke, nah contoh ini di mobil saya ya, katakanlah bangku baris ketiganya ini nggak dipakai. Otomatis kan lebih luas kan. Iya. Nah, posisi dari si speaker dan lubang portnya sendiri itu yang paling optimal itu harus gimana Om? Tetap harus di ujung belakang. Dengan penempatan bisa seperti ini. Oke. Jadi subwoofernya ke belakang, portnya ke atas, atau seperti ini. Subwoofer ke belakang, portnya ke dinding samping. Ini akan menghasilkan kekencangan bass yang paling optimal. Oke. Kalau selain posisi seperti ini, ada nggak kayak misalkan, katakanlah nih bangku baris ketiga saya nggak dipakai, tapi kalau sewaktu dipakai kan, apa ya, ruang bagasi kan jadi lebih kecil ya. Nah, itu gimana Om? Ya, ini adalah sebuah korban sih memang. Oleh karena itu kita bisa cabut. Jadi ada terminal di sini, sehingga kabelnya bisa kita cabut dan ini bisa kita turunkan sementara kalau memang bagasinya mau dipakai. Tapi kalau tidak, kita bisa optimalkan dengan cara menaruh mungkin dengan variasi seperti ini. Kita pepetkan ke pinggir seperti ini, jadi nggak Makan tempat ya? terlalu makan bagasi, lebih besar. Sekarang 6 inch subwoofer, jadi trennya sudah bergeser menjadi ukuran lebih kecil karena orang mulai berpikir space saving, bagaimana tempat di mobil ini tidak termakan. Jadi seperti ini kan efisien ya, masih jauh lebih besar tempatnya. Cuman yang dikorbankan adalah lubang portnya itu jadi jauh terhadap titik pantulnya ya. Ya, betul. Kalau posisi yang tadi kan seperti ini, speaker kan dia menghadap ke dinding pintu, port menghadap ke dinding samping. Ini lebih kencang. Lebih kencang, tapi kan dia posisinya melintang Lebih begini, makan tempat. makan tempat. Mau nggak mau di begini, atau ditaruh di sebelah kanan pun juga nggak masalah ya. Nggak masalah. Nah, kalau misalkan Om, nah ditaruh seperti ini, speaker tetap di sini, lubang portnya jauh. Ini bisa juga. Ini keunggulannya adalah bassnya lebih rendah, jadi dia lebih Lebih dalam, deep. lebih rendah, lebih deep. Oke. Tapi attack-nya, slam-nya yang ke dada berkurang dibandingkan kalau portnya ini Dekat mepet ke dinding. Ke dinding. Oke. Jadi pasang subwoofer tuh ternyata juga ada perhitungannya. Ada triknya, ya. betul. Oke. Tidak bisa sembarangan. Atau misalkan ada orang juga yang misalkan taruhnya di. Ditidurkan. Nah, Betul. kalau begini gimana Om? Ini lebih rendah lagi. Jadi ini lebih rendah dibandingkan posisi yang lain. Oke. Karena ini ada namanya baffle effect. Ya, secara teori seperti itu. Karena portnya sendiri jauh dari dinding pantul dan speaker subwoofer pun juga jauh dari Betul. dinding pantul lah. Jadi juga ada faktor ini sebagai baffle, sebagai alas, sehingga dia kesannya suaranya lebih rendah. Tapi daripada deknya berkurang. feel dentuman itu kayak ya udah gitu biasa. Betul. Tapi
lebih dalam. Nah, keunggulan kalau kita pakai sub ini kita bisa cari sebenarnya. Mau Apa tuh? bassnya bagaimana? Oh, saya kurang oke. dek. Oke, saya robah. Posisinya. Saya kurang dem. Oke, saya robah posisinya. Bisa kita Oke. main-main. Jangan kalau kita pakai box yang sudah jadi, ya terima jadi. Mau nggak mau begitu. yang udah paten ya. Paten, nggak bisa apa-apa kita. Ya terima jadi. Kalau ini kita bisa sesuaikan dengan mau kita. Berarti itu bisa jadi salah satu kelebihan atau keunggulan dari subwoofer box, makanya orang juga udah mulai banyak pakai ya ketimbang. Itu subwoofer sebabnya ini paten. mulai populer. Karena orang bisa I see. custom. Saya mau lebih bagaimana nih? Kurang di dada. Saya pantulkan. Oh, saya mau oke. lebih rendah. Oke, saya cari yang jaraknya jauh dan seterusnya. Tapi tetap yang paling optimal posisinya adalah seperti ini ya. Ya, ini lebih kencang. Paling kencang dan paling Terasa di dada. terasa dada dan paling sesuai lah ya. Ya, Karena subwoofer box dia posisi speakernya menghadap ke dinding pintu, yang ini menghadap dinding samping ini ya. akan lebih mudah membawa bunyi bassnya ke depan. Oh. Jadi lebih mudah menyatu dengan speaker depan. Siap. Nah, jadi teman-teman yang mau pasang subwoofer atau yang memang senang dengan subwoofer yang suaranya dep, mungkin kalau suaranya kurang optimal atau kurang maksimal bisa dicek posisi penempatannya salah atau enggak ya, nggak? Betul, posisi dan arahnya bisa Arahnya diputar. ya. Oke, baik sebelumnya terima kasih banyak Om Andreas Sama-sama. untuk penjelasannya. Jadi teman-teman buat yang ingin bertanya-tanya atau ya senang dengan modifikasi audio mobil, ada yang ingin cerita, silahkan isi kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik like, subscribe di channel Grid Auto Tips, dan follow Instagram kami di @gridautotips. Saya Raditya Ardianto, terima kasih.